Halo guys, kembali lagi dengan saya Minci Rovina Natro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Yang pertama yaitu kolaborasi, di mana yang kita tahu kolaborasi yaitu suatu proses bekerja sama yang dilakukan antara perawat dan dokter maupun tenaga medis yang lain, di mana melakukan suatu pelayanan kesehatan terhadap pasien yang diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama dari proses pelayanan kesehatan yang dilakukan tersebut. Bekerja sama yang dimaksud di sini adalah yaitu merupakan esensi dasar dari kolaborasi, di mana dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara perawat maupun dokter dalam suatu proses berkolaborasi yang mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan baik. Di dalam kolaborasi juga terdapat kriteria, di mana yang pertama itu adanya rasa saling percaya dan menghormati, yang dimana dituntut dari perawat maupun dokter untuk saling bekerja sama, saling menghormati, saling percaya akan keilmuan masing-masing, supaya suatu proses yang dilaksanakan, proses pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan memiliki tujuan yang baik. Yang berikut yaitu memiliki citra diri positif, di mana di sini perawat dan dokter dituntut untuk saling bekerja sama, yaitu bekerja sama dalam hal ini dokter maupun perawat harus memiliki pikiran yang positif, tidak harus untuk negatif terhadap teman kerja yang lain maupun terhadap pasien maupun keluarga pasien. Yang berikut yaitu mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Kriteria kolaborasi yang berikut ini bermaksud untuk dokter dan perawat harus saling menghargai satu sama lain, di mana perawat bukan bekerja sama dengan dokter lalu mau membuat diri seenak saja terjadi atasan, maupun juga dengan dokter tidak buat semena-mena untuk menjadi dokter saja dan tidak mau bekerja sama dengan perawat maupun tenaga kesehatan yang lain, dan juga tidak mau menerima pendapat, argumen dari perawat maupun tenaga medis yang lain. Dalam kolaborasi ada yang dinamakan interdisiplin, yakni interdisiplin sendiri mempunyai arti yaitu suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk yang di dalamnya yaitu terdapat tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang benar dari masing-masing profesi, yang berikut saling ketergantungan, dan adanya integrasi antara satu sama lain. Proses kolaborasi juga dapat dikatakan dengan kontrol kekuasaan yang dimulai dari lingkungan praktik, sehingga adanya kepentingan bersama yang dicapai, kemudian terciptanya tujuan bersama yang dapat dari proses kolaborasi tersebut untuk memaksimalkan standar keperawatan yang baik. Yang berikut ada juga kolaborasi interprofesional, yakni kolaborasi interprofesional sendiri memiliki pengertian keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas yang terbaik, di mana dalam kolaborasi interprofesional ini diambil dari berbagai media layanan, dan disitulah terjadi proses kolaborasi antara perawat, dokter maupun tenaga medis yang lain, atau tenaga layanan yang lain yang melakukan suatu proses pelayanan kesehatan
demi terwujudnya kualitas kesehatan yang baik. Kolaborasi interprofesional yang di dalamnya transformasi pendidikan, mendorong pembelajaran seumur hidup, dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kemudian merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Ada juga program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Adapun tujuannya yakni yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan. Yang dimaksud di sini yaitu tujuannya bertujuan baik, di mana perawat-perawat diminta untuk tidak harus melakukan kesalahan dalam memberi pengobatan terhadap pasien. Yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. Yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis. Yang berikut, meningkatkan kepuasan kerja. Artinya dalam kolaborasi tersebut, ketika sudah tercapai tujuannya bersama, disitulah kepuasan kerja tersebut meningkat, baik dari dokter maupun perawat dan tenaga medis yang lain. Yang berikut, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Nah, tujuan di sini lebih dikhususkan untuk perawat-perawat Indonesia untuk meningkatkan lagi kepercayaan di dalam diri. Elemen kunci kolaborasi dan interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas baik dari pihak dokter, perawat maupun tenaga medis yang lain. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar profesional. Yang berikut, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Berikut, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain, yakni diartikan sebagai menghubungkan komunikasi terapeutik yang baik. Selain itu, menerima pendapat dari orang lain, kemudian memahami, harus adanya rasa saling memahami antara perawat, dokter maupun tenaga medis yang lain dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan. Adapun hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Artinya ada ketidaksesuaian dalam anggota tim kerja, baik dari perawat maupun dokter. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Hambatan yang ketiga di sini dimaksud yaitu di dalam suatu tim kerja terdapat konflik peran antara dokter maupun perawat. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Jadi dalam proses kolaborasi tidak dipentingkan untuk mementingkan status sebagai dokter yang paling tertinggi ataupun perawat, tetapi dalam suatu tim bekerja sama, berkolaborasi, semuanya dalam satu kesetaraan yang bekerja untuk mengoptimalkan suatu tujuan dalam pelayanan kesehatan keperawatan jiwa. Untuk kesimpulannya yaitu untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter dan tim kesehatan lainnya harus dituntut untuk saling bekerja sama, berkolaborasi satu dengan lainnya. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan akan berpengaruh dan akan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas dan optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai
pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Terima kasih.